Ya, pemirsa, di segmen ini tentu saja tidak hanya kita memberikan kritik, tapi juga masukan-masukan yang tentunya bisa diharapkan buat pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya untuk bisa juga bersama-sama mengimplementasikan tax holiday yang diberikan supaya ada hasil dari investasi di Indonesia. Ya, tadi menarik yang Mas Bima katakan bahwa sekarang anak-anak wirausaha muda ini sekarang cenderung tidak mau masuk di manufaktur. Padahal kita udah bicara insentif, kita bicara tentang bagaimana iklim yang baik, tetapi kalau kita lihat pelakunya akan makin bergeser ke jasa, ini juga akan ada problem di masa depan dong, Mas Raden. Gimana nih caranya? SDM kan nomor satu sebenarnya dibandingin tadi udah infrastruktur, udah lain-lain gitu. Ya memang gejala ini sudah terjadi ya? Terjadi, terlihat itu. Jadi yang generasi pertama mereka masih mau capek dan kerja di bawah, ya mereka sendiri yang membangun industrinya, mereka sendiri yang bekerja di situ. Betul. Generasi kedua masih setengah-setengah. Generasi ketiga ini nanti tinggalkan di sana nih. Ya memang itu sudah kelihatan di beberapa perusahaan kelihatannya. Sudah terjadi memang. Ini adalah satu risiko tersendiri. Itu menjadi PR saya pikir kita semua Indonesia itu. Jangan-jangan kita ini mau melompat dari sektor primary, sektor primer dari pertanian langsung ke jasa betul. Ini yang berbahaya ini. Betul. Karena kalau tidak sektor manufaktur ini menjadi namanya bopong di tengah ya. Tapi saya lihat begini, bahwa sektor jasa ini juga penting. Ya problem kita sekarang kalau kita lihat di current account defisit kita, ya di neraca berjalan kita. Jasanya malahan. Jasanya juga defisit. Naik, iya betul. Jadi menurut saya ada keseimbangan lah. Jadi ada yang di manufaktur, ada yang di jasa, ya. Kemudian ada yang di R&D-nya, terus sampai ke sana ada di logistiknya, ya. Itu perlu dikembangkan ini. Menurut saya oke lah kalau ada generasi ketiga yang mengembangkan jasa ini, silahkan. Bahkan kerjasama dengan luar pun buat saya nggak masalah. Pendapat saya nggak masalah, karena kita sendiri nggak menguasai ini. Untuk kita harapkan mereka ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi di samping manufaktur ini menciptakan lapangan baru, ini juga menciptakan. Jasa juga. Di mana sektor manufaktur tidak bisa menciptakan lapangan kerja seperti dulu lagi. Betul. Tetapi sebagian dari sektor pindah ke sini ya. Ini akan pindah ke sini sebagian. Nah, itu. Tapi nggak khawatir ya ke depan tuh sama sekali nggak ada yang megang manufaktur, nggak khawatir ya? Nggak sampai segitu ya? Kekhawatiran itu menurut saya ada. Kita harus waspada mengenai itu. Karena tapi akan terjadi urbanisasi besar-besaran nih, hampir seluruh dunia mengalami juga kan gitu ya. Betul. Tapi kalau kita lihat contoh yang saya amati ya di Cina itu memang yang namanya manufaktur itu kalau 10-15 tahun yang akan datang sudah pakai robot ya? Itu tidak ke arah labor intensif. Cina itu adalah India juga sudah ya, Pak, memakai robot terbesar di dunia. Jadi arahnya ke sana. Jadi orang yang bekerja di manufaktur ini nantinya akan berkurang juga. Itu sebabnya saya katakan kita nggak boleh tergantung kepada sektor ini terus-menerus menjadi labor intensif. Harus dijalankan juga jasa. Tapi untuk 10-15 tahun lagi kita masih berharap ini. Tapi kemudian selanjutnya akan bergeser ini. Karena manufaktur adalah pencipta value edit yang paling rendah. Betul. Kita harus menciptakan value edit yang lebih tinggi di daerah sini. Nah gimana nih Pak? Mungkin saya kira memang sejalan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Raden. Memang di industri 4 pun disebutkan demikian. Bahwa akan terjadi pergeseran tenaga kerja. Di manufaktur mungkin dia penyerapannya tidak signifikan, tetapi dia akan bergeser sepanjang value chain dari kegiatan industri, mulai dari desain, R&D, kemudian branding segala macam sampai dengan logistik, sampai dengan recycle ekonomi. Dan di sanalah kita harapkan nanti ada pergeseran. Dan kantong-kantong penyerap tenaga kerja memang justru kita harapkan di sana, supaya nanti pertambahan bonus demografi kita itu betul-betul bisa dia mengambil peran dalam penciptaan tenaga kerja dan pertumbuhan Jadi ekonomi. udah seiring ya Pak dengan itu ya. Nah, yang penting gimana nih Pak sebagai orang yang mau investasi ini, apa sih yang digarap untuk terakhirnya nanti ketika ini sudah diimplementasikan oleh BKPM, Departemen Perindustrian, apakah membuka juga peluang untuk tanya jawab atau apa kepada para calon investor? Kalau kita selalu terbuka, karena calon-calon investor yang bergerak di bidang industri mungkin mereka membutuhkan untuk diskusi lebih dalam.
Namun demikian semua persyaratan-persyaratan izin-izin itu sudah kita serahkan ke BKPM. BKPM semua ya nantinya PTSP. satu pintu ya, satu pintu PTSP. satu jendela. Mas Bima terakhir. Terakhir sebenarnya balik lagi ke insentif fiskal tadi ya. Kira-kira birokrasinya yang harus lebih dipangkas. Kemudian yang kedua, ya kalau kita memang fokus kepada manufacturing, tadi saya sepakat soal refocusing tadi, mana sih yang kemudian kita kompetitif di situ. Ya, jangan kemudian semuanya nih hulu, pionir, semuanya mau digarap. Yang terakhir saya kira paling penting lagi adalah jangan sampai ada replikasi. Yang saya kita ingatkan kepada pemerintah, kemarin 16 paket kebijakannya kemana gitu ya. Kemudian bikin lagi satu insentif fiskal yang baru lagi gitu ya. Nanti ada lagi yang baru lagi. Dan itu never ending story yang akhirnya menimbulkan resistensi. Kita masih optimis pemerintah memahami itu. Baik, Mas Raden, Mas Bima, dan juga Pak Ngakan, terima kasih sudah hadir studio. Banyak yang sebenarnya kita bahas. Kalau tadi kita bahas sudah jadi satu buku, dan buku ini bisa digunakan untuk implementasi ya. Ya pemirsa, barusan kita sudah, apakah mampu investasi ke Indonesia bisa lebih banyak dengan adanya insentif fiskal, dengan tax holiday? Kita berharap demikian, tetapi memang masih banyak PR pemerintah, yaitu infrastruktur, kemudian juga kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan, juga harus mampu untuk menarik investor. Bahkan pemerintah daerah juga harus diajak agar mereka tidak resisten terhadap datangnya investor ke Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salam.